Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Anda udah berbagi beberapa sumber yang menarik ya soal konsep persembahan yang sempurna ini dari kacamata ajaran Yesus. Kayaknya sih sumber-sumber ini mau ngajak kita mikir lebih jauh dari sekedar ya ngasih uang di gereja atau tempat ibadah gitu ya. Jadi misi kita sekarang ini mau coba gali nih, apa sih intinya yang bikin sebuah persembahan itu benar-benar oke gitu menurut bahan-bahan ini. Betul. Seringnya kan kita mikirnya soal jumlah ya, atau wujud materinya apa. Tapi sumber-sumber yang Anda kasih ini, langsung nantang kita buat lihat lebih dalam lagi. Ada pergeseran fokus yang lumayan mendasar di sini. Oke deh, mari kita coba bedah ya. Langsung aja nih, salah satu sumber kan nyorot kisah yang ya cukup dikenal lah soal persembahan janda miskin. Itu di Injil Markus ya, pasal 12. Yang bikin penasaran kan, Yesus malah muji janda ini yang ngasihnya receh banget, cuma 2 keping gitu, dibanding orang-orang kaya yang nyumbangnya, wah jauh lebih banyak. Kenapa bisa gitu ya? Ada apa nih? Nah, ini dia nih titik krusialnya. Sumbernya kan jelasin alasan Yesus. Janda itu ngasih dari kekurangannya. Malah disebutnya ngasih seluruh nafkahnya. Beda banget sama orang kaya yang ngasihnya ya dari sisa, dari kelimpahan mereka. Oh, jadi fokusnya itu geser. Bukan lagi soal berapa banyak nominalnya, tapi lebih ke seberapa besar pengorbanannya. Sama ya totalitas hatinya gitu loh. Kayak ngukur persentase pengorbanan, bukan angkanya doang. Pasal 12 ayat 1. Ajakannya jelas. Persembahanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maksudnya apa? Yaitu, persembahan utama kita tuh bukan lagi harta benda, tapi ya diri kita sendiri, seluruh hidup kita. seluruh keberadaan kita, energi kita, pilihan-pilihan kita sehari-hari gitu ya. Ya, bisa dibilang gitu. Keseluruhan hidup. Wah, jadi bukan cuma isi dompet doang dong ya, tapi seluruh jadwal harian kita, cara kita ngomong sama orang, itu semua bisa jadi persembahan. Iya. Tapi kan bisa aja nih kita sibuk ngelakuin banyak hal baik, tapi motivasinya kurang pas gitu. Sumbernya nyinggung ini juga kan? Betul, disinggung juga. Sumber Anda kan merujuk ke ajaran Yesus di Injil Matius ya, pasal 6. Di situ, Yesus ngingetin keras banget loh. Persembahan, apapun bentuknya, jangan dilakuin buat pamer, atau buat cari pujian orang, atau ya sekedar formalitas aja. Ingat kan ungkapan yang soal tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu? Oh iya, yang itu. Nah, itu kan bukan soal harfiah ya, tapi lebih ke menjaga ketulusan. Jaga kemurnian niat di hadapan Tuhan, bukan buat cari muka ke manusia. Dalam ya maknanya, jaga hati biar lurus terus. Tapi, ada satu lagi nih yang menurut saya cukup kaget juga sih bacanya dari sumber Anda, soal hubungan sama sesama. Ah iya, yang dari Matius pasal 5 ayat 23-24 itu ya. Ini memang sering jadi tantangan nih. Sumbernya kan menyoroti ajaran Yesus yang bisa dibilang, wah radikal juga sih. Kalau kita lagi siap-siap mau ngasih persembahan di altar nih, terus tiba-tiba keingat, ada masalah belum beres sama temen atau saudara. Yesus bilang apa coba? Tinggalin dulu itu persembahannya. Tinggalin? Serius? Iya, pergi dulu, beresin masalahnya, berdamai dulu. Baru deh balik lagi buat ngasih persembahan. Itu gena-gena kayak ngebalik prioritas ya. Seolah Tuhan bilang urusan hubungan kalian yang retak itu lebih penting sekarang daripada ritual persembahanmu. Berarti persembahan sebagus apapun jadi kurang srek gitu ya di mata Tuhan kalau hati kita masih nyimpen ganjalan atau konflik. Hubungan yang pulih sama sesama itu jadi kayak semacam syarat awal gitu. Buat persembahan yang diterima, ini nunjukin betapa nyatanya hubungan horizontal kita sama sesama dengan hubungan vertikal kita sama Tuhan. Oke. Jadi kalau kita tarik nih ke praktek sehari-hari, gimana sih persembahan hidup ini bisa kelihatan nyata? Sumber-sumber Anda ngasih contoh-contoh yang oke juga tuh. Iya, contohnya sederhana tapi kena banget sih. Misalnya, waktu. Bukan cuma nyumbang duit ya, tapi pas kita sengaja nih di tengah sibuk, luangin waktu buat bener-bener dengerin curhatan temen yang lagi butuh. Itu udah persembahan waktu. Hadir sepenuhnya ya. Betul, terus talenta. Punya keahlian apa? Desain, musik, masak, ngajar. Dipakai buat bantu orang lain, buat komunitas, tanpa ngarep imbalan apa-apa. Itu jadi persembahan talenta. Dan bahkan, nah ini dia, pekerjaan kita sehari-hari. Sumber Anda nekenin banget,
Kerja jujur, tekun, kasih kualitas terbaik. Bukan karena takut bos atau diawasin, tapi sadar kalau kita ngelakuinnya seperti untuk Tuhan. Itu udah ibadah, udah persembahan. Wah, standarnya tinggi juga ya sebetulnya kalau kita pikirin lagi dampaknya di rutinitas harian kita. Nah terakhir nih, sumber Anda juga naruh ini semua dalam konteks yang lebih gede kan? Soal kenapa kita memberi. Iya, ini penting banget. Sumber-sumber ini ngegarisbawahi kalau semua persembahan kita, mau itu materi, mau itu hidup kita, itu bukan alat buat beli berkat. Bukan buat beli keselamatan atau biar Tuhan seneng sama kita gitu. Bukan. Sebaliknya, semua itu adalah respons. Respons syukur kita atas apa yang udah kita terima. Khususnya ya kalau dalam iman Kristen merujuk pada pengorbanan Yesus Kristus. Itu kan dilihat sebagai persembahan yang paling sempurna. Nah, kesadaran ini yang mestinya bikin kita ngasih dengan sukacita, dengan tulus, bukan karena terpaksa atau hitung-hitungan untung rugi. Jadi paradigmanya kebalik ya, bukan ngasih biar dapat, tapi ngasih karena udah dapat. Wah, ini lega sih dengernya. Tapi sekaligus nantang juga ya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa intisari yang bisa Anda pegang dari deep dive kita kali ini? Menurut sumber-sumber tadi, persembahan yang sempurna di mata Yesus itu, ya, jauh banget dari sekedar angka di amplop persembahan. Ini soal hati yang rela berkorban secara total, soal kita mempersembahkan seluruh aspek hidup kita, waktu, talenta, kerjaan, hubungan sama orang, sebagai ibadah yang jalan terus. Dan dasarnya harus motivasi yang murni, hubungan yang benar sama Tuhan dan sesama, dan yaitu tadi, sebagai luapan syukur. Persembahan sejati itu seluruh hidup kita. Gimana cara Anda ngelihat rutinitas harian Anda sekarang? Dalam cara Anda ngomong sama orang, dalam pekerjaan Anda, cara Anda pakai waktu luang, udah jadi persembahan belum semua itu? Dari pemahaman sumber-sumber ini, ada nggak ya satu perubahan kecil aja yang bisa Anda mulai lakuin hari ini? Supaya persembahan hidup Anda jadi lebih utuh, lebih nyambung sama prinsip-prinsip yang barusan kita obrolin ini. Demikian deep dive kita kali ini. Semoga ya ada perspektif baru yang berguna buat Anda pikirkan lagi. Sampai jumpa di deep dive berikutnya.